Di pojokan sini nih, dia seringnya mainnya di sini. Mbak Lita sama Dipa, Dipa suka kayak ngajarin gambar-gambar itu ke Mbak Lita gitu, seringnya aku dengar ngobrol. Kepekaan batin seorang anak balita memang lumrah terjadi. Selama ini banyak yang percaya bahwa anak kecil juga memiliki kemampuan melihat yang tak terlihat karena sifatnya yang masih suci. Tapi berbeda dengan yang terjadi pada Dipa, seorang balita dari Tangerang yang bukan hanya bisa melihat tapi berkomunikasi dengan makhluk halus. Lalu, seperti apa kisah-kisah misteri yang menyelimuti kehidupan Dipa? Benarkah bocah itu berteman dekat dengan makhluk-makhluk tak kasat mata selama hidupnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Keajaiban yang mengundang kekaguman terjadi pada balita bernama Dipa. Anak kecil dari kawasan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ini ditengarai bisa berkomunikasi dengan sosok tak terlihat. Video aktivitas Dipa berbicara dengan sosok yang dipanggil Mbak Lita sedang viral. Semula, sang ibu juga tidak percaya, tapi menjadi terbiasa setelah mendengar nama Mbak Lita lebih sering disebut oleh anaknya. Kenapa? Kita tidur ya. Mbak Lita suruh pulang. Gak boleh. Udah pulang belum dia? Belum, mah. Di mana? Masih di sini. Siapa? Dia itu kayak aku tuh suka mandi bareng dia kan. Ini pertama kali dia sebut sih. Pertama kali dia sebut aku tuh mandi bareng sama dia. Terus pas ganti baju, aku tuh selalu pakai aku pakai baju dulu, baru aku pakai baju dia kan. Terus dia suruh aku sembunyi di belakang lemari. Ma tutup, malu. Itu mama lagi diketawain sama Mbak Lita. Dia bilang gitu, ini kan aurat mah. Dia bilang kayak gitu. Aku di posisi lagi berdua aja sih. Cuma Mbak Lita apaan sih dek? Ma cepet tutup. Dia bilang kayak gitu. Aku selalu alihin, enggak ada gitu. Awalnya itu aku masih ya santai aja kan. Dia tuh kayak kakak-kakak. Jadi aku punya teman yang punya anak umur kelas 1 atau 2 SD gitu, namanya Mbak Kansa. Nah dia tuh bilang, Diva tuh bilang Mbak Lita itu kayak Mbak Kansa. Jadi seumuran segituan lah. Dia pernah bilang Mbak Lita dulu mukanya rusak, tapi sekarang dia udah nggak rusak lagi. Mungkin yang dilihat dulu udah beda kali sama yang sekarang. Dia sendiri, aku udah gak takut lagi sama Mbak Lita. Soalnya sekarang Mbak Lita mukanya udah gak rusak. Keanehan Dipa semakin sering ditunjukkan sejak menyebut-nyebut nama Mbak Lita yang tak pernah terlihat oleh orang lain. Di rumah itu, selain Mbak Lita, menurut Dipa ada banyak yang lainnya. Sosok tak terlihat yang jumlahnya banyak itu, yang memberi Dipa memiliki alasan untuk beli jajanan lebih banyak, sebab akan dibagi-bagikan ke sahabat-sahabatnya yang tak terlihat. Temennya itu banyak, cuman yang dia sering sebut namanya itu Mbak Lita. Kalau mau beli apa-apa harus beli lebih buat teman-temannya kayak gitu. Beli jajanannya lagi mah buat teman-teman. Tapi dia nggak pernah sebut nama lain selain Mbak Lita. Ingat kalau keluar beli apa-apa tuh selalu ingat buat teman-temannya di rumah. Perilaku Dipa pada awalnya membuat sang ibu ketakutan. Terlebih, sifatnya yang aneh sering muncul tiba-tiba. Terutama saat membicarakan sosok yang ia panggil dengan sebutan Mbak Lita.
Tapi rupanya sikap itu bukan tidak diketahui oleh nenek Dipa yang justru membiarkannya karena akan hilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia Dipa. Bilang ke mama saya. Aku bilang ke mama kan, "Ma, ini kok Dipa kayak gini?" "Udah biarin, jangan digubris," kata mama gitu. Alihin. Cuman dia kalau nggak aku ladenin dia semakin marah. Jadi dia tuh kayak pengen cerita ke aku. Tapi kalau misalnya aku nggak nanggep balita, aku suruh pergi. Tapi dia nggak mau pergi, Ma. Tuh datang lagi, kata dia gitu. Takut banget. Aku semenjak kayaknya emang anak agak beda itu jadi sering ikut belanja. Kalau sore tadinya aku tuh di rumah aja. Kalau orang yang nginep di rumah aku tuh pernah beberapa kali lah, terutama adik aku tuh suka nginep. Kayak dia tidurnya kan di kamar depan kan, yang tempat biasa aku packing. Itu ada komputer. Nah dia tuh suka kayak didengar suara orang ngetik gitu, lebih sering kayak gitu. Terus teman adikku juga pernah ngelihat orang yang jalan ke arah kamar mandi, tapi ngelihatnya itu nggak wujud, kayak bayangan ser gitu aja. Dipa membuat netizen bertanya-tanya. Kemampuannya melihat dan berdialog dengan makhluk gaib dikagumi banyak orang. Tapi benarkah ada keganjilan di saat Dipa lahir? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tumbuh menjadi anak yang ajaib karena bisa melihat yang tak terlihat. Sesungguhnya adalah karunia penting bagi Dipa. Sang ibu bercerita sebelum anaknya itu lahir, memang ada peristiwa tak biasa terjadi di sekitar rumahnya. Banyak yang menganggap peristiwa itu sebagai sebuah pertanda. Apalagi kelahiran Dipa melalui proses panjang bahkan sejak sebelum hamil. Aku sih emang waktu dari nikah ke punya anak itu emang agak berjarak ya, agak lama, agak susah juga punya anak. Nah aku tuh hamil setelah tinggal di sini. Yang aneh sih waktu bayi aku tuh pernah bayi banget lah, belum ada 40 hari. Jadi di atas rumah tuh ada burung hantu. Gak mau pergi. Aku dikasih tahu sama, kan rumahku dekat perbatasan sama perkampungan ya. Nah katanya orang perkampungan tuh ada yang lihat di atas rumahku tuh ada burung hantu. Mereka pada turun tuh, pada mau ngusir kayak gitu. Nggak tahu berhasil ngusirnya agak lama sampai suami aku tuh juga keluar. Itu doang sih yang menurut aku agak-agak serem. Waktu bayi udah ditungguin sama burung hantu. Itu karena mungkin kepedulian orang kampung atau kepercayaan orang kampung itu apa, kalau ada itu tuh harus cepet-cepet diusir. Makanya mereka pada turun semua bantuin ngusir. Tapi benarkah Dipa mewarisi bakat peka dari orang tua atau leluhurnya? Dari aku kayaknya nggak ada sih, cuman adik aku tuh yang agak-agak peka emang dari kecil. Dari suami sih kurang tahu ya, mungkin ada deh kayaknya, pernah dengar cerita juga kalau dari suami. Cuman kalau dari aku kayaknya nggak ada. Soalnya ayahnya Dipa itu kayak nggak terlalu nanggepin. Jadi Dipa tuh lebih suka ceritanya ke aku. Sebagai ibu, Wulan sesungguhnya tidak ingin menduga-duga apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada buah hatinya. Apalagi selama ini, Dipa termasuk anak yang bukan hanya baik, tapi tidak merepotkan. Setiap hari juga nurut dan anteng, tanpa ulah macam-macam, termasuk dalam urusan bermain. Di pojokan sini nih, dia seringnya mainnya di sini. Balita sama Dipa suka kayak ngajarin gambar-gambar itu ke Balita gitu, seringnya aku dengar ngobrol kayak gitu. Gambar ini apa kayak gitu. Tapi benarkah Dipa bisa disebut anak indigo? Bagaimana Madam Luisa memandang fenomena ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen
agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dipa memang bukan anak sembarangan. Selain memiliki kepekaan batin, juga dikaruniai keberanian yang sangat kuat. Itu yang membuatnya tidak takut meski harus berinteraksi dengan makhluk halus yang disebutnya sebagai Mbak Lita. Menurut Madam Luisa, yang terjadi pada Dipa memang sesuatu yang nyata. Ia melihat sosok tak terlihat karena memiliki ketajaman batin yang diwarisi dari orang-orang terdahulu. Itu sosok ada. Nah, sebenarnya si kakak Lita ini sebenarnya pengen minta pertolongan, pengen minta didoakan ya. Tetapi dia tidak punya cara untuk menyampaikan kepada manusia karena dimensinya sudah berbeda gitu. Nah, akhirnya kepada anak yang bisa ngelihat, ya mungkin dia datang ya. Mungkin meminta tolong, tapi si anak ini kan nggak tahu kalau ini adalah sebuah jiwa yang sudah meninggal, kan ini anak nggak tahu gitu. Nah, si Dedek Rapa ini dia mempunyai memori. Memori siapa? Memori all soul, memori orang-orang terdahulu yang mempunyai karunia, yang mempunyai bakat. Nah, sehingga di umur segitu dia sudah bisa berbicara dengan makhluk dari dimensi lain. Kalau aku ngelihat itu tidak berbohong, itu benar gitu, karena aku bisa ngelihat pakai batin aku sendiri bahwasanya anak ini memang special gift, lebih ke ranah ya tadi rainbow itu. Jadi dia bisa ngelihat dan itu memang talentnya dia gitu. Tetapi nantinya kalau misalnya makin dewasa, orang tuanya tidak tahu cara bagaimana buat ngerawat ini anak, kadang suka sindrom. Bagi Madam Luisa, yang terjadi pada bocah bernama Dipa bukan sesuatu yang aneh. Sebab memang ada anak-anak yang memiliki kelebihan sehingga bisa berkomunikasi dengan makhluk dari dunia gaib. Dipa menurutnya memiliki kelas yang agak berbeda jika dibanding dengan anak-anak indigo. Tapi mungkin ada rumor di luaran sana yang mengatakan anak ini adalah anak indigo. Kalau menurut aku anak ini bukan anak indigo. Jadi kalau misalnya aku ngelihat daripada video dari Dedek Dipa tadi, anak ini adalah seorang anak yang dikasih oleh Tuhan Gift, dikasih karunia, dia lebih ke arah starseed atau anak-anak rainbow. Rainbow itu adalah anak-anak pelangi. Biasanya kalau ini ya, kalau dari genetik indigo. Kalau indigo biasanya itu lebih pembangkang ya kan. Klasifikasi indigo dan anak pelangi ditujukan terutama dari karakter yang dibawa. Umumnya, yang masuk kategori indigo jauh lebih liar. Meski dari sisi kepintaran, kalau jauh dengan anak-anak pelangi, kecenderungannya anak pelangi lahir dari orang tua yang berkarakter indigo. Anak-anak daripada kristal sendiri mereka lebih soft ya. Mereka mewarisi daripada bakat ibunya karena terlahir dari seorang ibu yang mungkin dia sixth sense ataupun dia indigo. Nah, kalau anak rainbow, anak pelangi, ini lebih pinter lagi. Misalnya seperti ini, mereka melihat sesuatu misalnya main musik, tanpa belajar, mereka cukup melihat sebentar, mereka akan bisa mengerjakannya. Jadi biasanya kalau anak-anak rainbow pelangi ini lebih banyak ke arah education, lebih banyak ke arah seni, ya kan. Perbedaannya dengan anak-anak indigo adalah rainbow ini anak yang lebih bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya karena sensornya lebih peka daripada anak indigo. Fenomena Dipa memang seperti bukan sekali ini saja terjadi. Namun demikian, kemunculannya tetap mengejutkan karena kemampuannya berkomunikasi dengan alam gaib yang sangat kuat. Semogalah Dipa juga memiliki sifat bijak agar kemampuannya tidak membawanya salah jalan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore.
Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.